Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan yang lalu, pertemuan yang lalu Anda sudah mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sekarang, mari kita membuat surat lamaran pekerjaan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran materi ini, yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan. Langkah-langkah menulis suratnya. Langkah pertama adalah menentukan tujuan penulisan surat. Langkah kedua, mencatat sumber informasi atas lamaran yang diajukan. Langkah ketiga, mengumpulkan dokumen pendukung. Dan langkah keempat, akhirnya Anda bisa menyusun surat lamaran. Untuk menentukan tujuan penulisan surat, ini bisa Anda lihat dari info lowongan yang Anda terima, dari mana perusahaan tersebut, dan lowongan apa yang Anda inginkan, atau yang dibuka oleh perusahaan tersebut. Kemudian untuk sumber surat lamaran pekerjaan, sumbernya bisa dari pengumuman resmi, bisa pula Anda peroleh dari iklan, bisa pula Anda peroleh dari informasi seseorang atau lembaga, dan kemungkinan juga bisa Anda lakukan sumber dari inisiatif sendiri. Dokumen pendukung untuk melamar pekerjaan. 1. Daftar riwayat hidup. 2. Fotokopi ijazah terakhir. 3. Fotokopi surat keterangan berkelakuan baik. 4. Surat keterangan berbadan sehat. 5. Fotokopi surat keterangan pengalaman kerja. 6. Fotokopi sertifikat. 7. Fotokopi KTP. Dan 8. Pas foto Anda yang terbaru berukuran 3x4, atau mungkin sesuai dengan info lowongan yang Anda baca. Anak-anak, ini bisa kalian lihat. Ini merupakan bagian alinea pembuka dari surat info lowongan berdasarkan pengumuman. Perhatikan alinea pembukanya. Alinea pembuka ini, karena ini berdasarkan pengumuman, maka menggunakan kalimat pembuka berdasarkan pengumuman. Nomor berapa, tanggal berapa, tentang misalnya ini penerimaan karyawan PT Adiraksa. Dengan ini saya mengajukan lamaran sebagai tenaga administrasi. Ini adalah alinea pembuka yang menunjukkan pernyataan umum. Kemudian disertai dengan identitas Anda, kamu lampirkan, disebutkan di bagian alinea ini. Adapun identitas saya adalah sebagai berikut. Saya nama, tempat, pendidikan, dan alamat. Bila alinea pembukanya berdasarkan iklan atau info lowongannya kalian dapatkan dari iklan, maka gunakanlah kalimat pembukanya setelah membaca iklan yang dimuat dalam Harian Republik tanggal 22 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa PT Khatulistiwa memerlukan seorang instalasi jaringan. Dengan ini saya mengajukan lamaran untuk menempati posisi tersebut. Kemudian diikuti identitas, ini seperti ini. Berikutnya, jika info lowongan dari Anda ketahui dari informasi seseorang atau lembaga. Kalimat pembukanya bisa kalian perhatikan, berdasarkan informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja,
Dengan ini saya mengajukan lamaran sebagai teknisi pada perusahaan yang Bapak pimpin. Ya. Kemudian disertai dengan identitas. Kalau info lowongannya berdasarkan inisiatif sendiri, Anda mencari sendiri lowongan kerjanya. Nah, bisa Anda awali dengan kalimatnya, saya yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2. Bila tanda titik 2 ini, kalimat ini, simbol tanda titik 2, maka kalimat selanjutnya atau kata selanjutnya adalah menggunakan huruf kecil, karena ini masih bagian dari kalimat yang pertama, karena belum selesai. Jadi, tolong diperhatikan, bila ini tanda titik 2, maka selanjutnya adalah huruf kecil. Alinea isi. Alinea isi merupakan argumentasi Anda, penguatan diri Anda agar diterima oleh perusahaan tersebut. Anda menyampaikan kelebihan Anda dan pengalaman Anda. Misalnya, saya dapat merangkai instalasi dan memperbaiki jaringan listrik penerangan 1 fasa dan 3 fasa. Saya juga dapat bekerja secara individu maupun tim. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dan bla bla bla. Nih, perhatikan apa saja yang dilampirkan. Merupakan dokumen-dokumen pendukung agar Anda dijadikan prioritas untuk diterima. Kemudian ini adalah contoh alinea penutup. Ada berbagai variasi untuk menutup surat lamaran pekerjaan. Variasi yang pertama, besar harapan saya untuk diterima di perusahaan Bapak. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang variasi kedua, besar harapan saya untuk dapat bekerja di perusahaan Bapak atau Ibu. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kemudian, variasi ketiga, demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kemudian variasi yang terakhir, demikian permohonan ini saya sampaikan. Besar harapan saya untuk dapat bekerja di perusahaan Bapak Ibu. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Jadi alinea penutup ini berisi tentang harapan dan ucapan terima kasih agar bisa diterima di perusahaan tersebut. Ini penting sekali. Nah, anak-anak, ini ada 2 contoh surat. Contoh surat ini, yang satunya berdasarkan info lowongan yang sebelah kanan berdasarkan info lowongan yang dimuat di iklan Republika, sedangkan sebelah kiri adalah surat lamaran inisiatif sendiri. Kalian bisa memperhatikan perbedaan dari kedua surat tersebut. Dilihat dari alinea pembukanya. Ini yang membedakan bahwa surat kalau berdasarkan iklan, maka alinea pembukanya mengatakan setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, sebutkan harian surat kabarnya. Nah, kalau inisiatif sendiri langsung tanpa kalimat pembuka, langsung menyampaikan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Langsung menyampaikan identitasnya. Dan surat lamaran juga disertai dengan riwayat hidup. Ini sudah ada contoh formnya, kalian bisa gunakan dan bisa kalian modifikasi atau mencari yang lebih bagus lagi. Anak-anak,
perhatikan info lowongan kerja. Info ini dimuat di Harian Kompas tanggal 11 Agustus 2020. Buatlah surat lamaran kerja berdasarkan info. Kirim lamaran ke PT Niaga Makmur Berjaya melalui email karir.psmp@gmail.com. Tulis lamaran dalam bentuk komputerisasi. Lampirkan juga daftar riwayat hidup. Buatlah daftar riwayat hidup yang menarik sehingga perusahaan tertarik untuk menerima kalian. Selamat mengerjakan, semoga kalian sukses.